Ya, kembali dalam Handwriting Miracle. Dan Pak Sandy, tadi kita melanjutkan yang belum sempat diperbincangkan. Ya. Ya, lo Pak Sandy ini, setelah Pak Sandy membuka Gestalt Center gitu ya, maksudnya ini visi misinya mau ke arah mana, mau dibawa kemana gitu? Oke, ya. Saya memang menaungi atau saya membentuk, menghimpun yang namanya Gestalt Center. Iya. Nah, apa itu Gestalt Center? Mungkin saya mulai dengan kata Gestaltnya sendiri. Iya. Karena itu berasal dari kata asing yang mungkin untuk banyak kalangan selain psikologi itu tidak familiar. Betul. Nah, kata Gestalt itu berasal dari bahasa Jerman. Yang mana artinya sebetulnya kalau menurut saya pribadi lebih mirip dengan Bhinneka Tunggal Ika. Oh. Ya, jadi sederhana artinya, yaitu Gestalt itu adalah keseluruhan. Nah, kalau keseluruhan dimaksud di sini lebih mengacu kepada trilogi, yaitu pikiran, tubuh, dan jiwa. Okay. Nah, jadi Gestalt dalam ranah psikologi ini itu adalah lebih ke arah penyembuhan atau lebih ke arah bagaimana seseorang itu mampu menyelesaikan atau mampu memberikan kesembuhan dari 3 bagian, yaitu dari pikiran, tubuh, dan jiwa. Yeah. Nah, sehingga ketiga bagian tersebut adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan atau dipisahkan lagi satu sama lainnya. Nah, jadi Gestalt Center yang saya bentuk tersebut itu karena metode yang kami gunakan itu lebih ke arah pengembangan juga pemulihan dari trilogi tersebut, yaitu tubuh, pikiran, dan jiwa. Oleh karena itu, saya mendirikan Gestalt Center sejak tahun 2007. Jadi sampai sekarang, sampai dengan tahun ini, nanti sebentar lagi saya berulang tahun. Oh. Yang kelima. Bulan apa? Bulan Juli. Wow. Ya, jadi di bulan Juli ya? nanti Gestalt Center ini resmi 5 tahun berdirinya. Gitu. Yeah. Nah, kami sendiri bergerak itu seperti namanya atau seperti definisinya dalam pemulihan tubuh, pikiran, dan jiwa. Semua metode yang ada di Gestalt Center ini, semua pemulihannya itu meliputi trilogi. Nah, grafologi atau handwriting analysis ini yang kami kembangkan, ini juga merupakan rantai. Jadi mata rantai utama untuk penemuan atau analisis awalnya sehingga orang itu bisa disembuhkan atau diterapi. Gitu. Apapun bentuk terapinya nanti. Nah, dengan kita mengetahui atau menggali potensi dasar atau masalah, karena saya memang pribadi adalah seorang grafolog klinis, sehingga kita bisa menemukan apa potensinya, apa masalah-masalah yang terlibat, dan bagaimana cara menanganinya. Oke. Gitu. Nah, oleh karena itu juga Gestalt Center ini punya visi misi tersebut itu lebih ke arah memberikan, jadi memberikan pelayanan. Visi misi kami, pelayanan yang sebaik-baiknya dan juga berstandar internasional, sehingga kita bisa melakukan pemulihan mulai dari tubuh, pikiran, dan jiwa. Juga pada saat yang sama saya pribadi memberikan pelajaran atau pengajaran, edukasi setiap masyarakat atau setiap individu yang ingin sembuh pertama kalau dia punya masalah, kemudian ingin belajar juga metodenya. Gitu. Jadi banyak sekali orang juga selain dia terapi atau dia dianalisis di tempat saya, banyak juga orang itu mempelajari metode ini. Kami punya 3 macam. Mulai dari berhubungan dengan tes, jadi sertifikasi di bidang tes, yaitu handwriting analysis test ini. Kemudian ada juga hipnoterapi, training, dan juga lebih ke arah pengembangan diri atau karakter. Mulai dari leadership, public speaking, juga beberapa metode yang lainnya. Oh, oke. Gitu. Dan mungkin hal itu juga yang membuat Pak Sandy juga, karena sudah menguasai bidang pelajarannya gitu ya, materinya maksudnya, dan Pak Sandy juga menggali diri, dan banyak sekali yang dilakukan Pak Sandy selain Gestalt ini. Saya tahu Pak Sandy ada bergerak di beberapa bidang lainnya ya. Mungkin kalau orang banyak tanya kepada saya juga mengenai apa yang saya lakukan juga, selain daripada saya ya di bidang grafologi ini di Gestalt Center,
apalagi yang bisa kita ketahui sebetulnya. Sebelum daripada itu, saya mau menceritakan bahwa ketika seseorang mendalami atau mempelajari yang namanya grafologi ini, sangat menarik bahwa dia bisa menemukan dulu dirinya, jati diri pribadinya. Dan itu yang pertama kali saya lakukan. Oleh karena itu saya membutuhkan waktu sampai dengan 2 tahun untuk penyesuaian juga diri sendiri, juga bagaimana kita mempraktikannya dalam kehidupan pribadi kita. Satu hal yang selalu saya yakini dan yang saya selalu amalkan atau ceritakan pada setiap orang adalah sebelum kita menjadi ahli untuk orang lain, alangkah baiknya kita menjadi ahli untuk diri kita sendiri. Sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan aktivitas kita. Sehingga apapun bidang yang mungkin teman-teman atau kita juga geluti, kita bisa temukan dulu. Yaitu apa? Arti dari setiap aktivitas kita. Sehingga kita bisa ketahui apa yang kita mau dari kehidupan kita, bagaimana kita mengembangkan diri kita, dan mau dibawa kemana hidup kita ini. Gitu. Nah, saya mau mencontohkan nih, Ricky. Saya mencontohkan dengan tanda tangan saya sendiri. Nah, teman-teman, kalau melihat dari tanda tangan saya punya 2 bentuk. Nah, ini ada satu yang menarik. Bentuk yang pertama ini yang berwarna biru, ini adalah bentuk tanda tangan saya ketika saya belum mendalami grafologi dan belum beraktivitas. Seperti sekarang. Atau dalam arti, saya dulu belum memiliki Gestalt Center. Jadi saya masih berkecimpung sebagai pelajar, dan juga saya masih di bidang-bidang aktivitas studi saya. Nah, tapi bentuk yang kedua ini adalah bentuk yang berbeda ketika saya sudah memiliki Gestalt Center. Jadi artinya ketika saya sudah bekerja, ketika saya sudah jauh melangkah dalam dunia usaha, saya berubah bentuknya. Sangat berbeda tampaknya. Tapi masing-masing dari bentuk pola ini memiliki arti yang berbeda secara umum, tapi secara khusus polanya sama. Ini unik sekali. Samanya, Pak? Yang pertama mungkin samanya dulu nih, karena ini kalau terlihat sekilas ini tampak ini beda. Beda pasti. Ya, tampak berbeda sekali. Oke. Nah, saya mau kasih lihat di sini. Nah, kalau kita lihat atau kita bicara kesamaan, mari kita lihat cara tarikan garis ini. Lihat bagian ini di pola kedua, dan ini pola pertama. Kalau teman-teman bisa perhatikan dan bisa terlihat di layar kaca teman-teman di rumah, di sini ada pola tarikan garis yang sama persis. Bisa terlihat, Ricky? Naik gitu. Ya, betul. Naik, dan juga ini ada tarikan yang sangat tegas. Sekalipun kalau yang pertama ini lengkung. Yang kedua ini tarikan garis yang lebih tegas dan kaku. Ya, itu yang pertama, yang sangat terlihat. Yang kedua adalah bagian belakang ini. Itu terlihat persis. Jelas ya. Nah, ini dengan ini. Ya, ini sangat jelas sekali terlihat. Ya, ada pola yang sama persis di kedua bagian ini. Nah, yang ketiga adalah mari kita lihat ini tarikan garis bawah yang saya punya. Itu tetap sama. Dan yang kedua di pola yang kedua, yaitu apa? Meliputi seluruh bagian tanda tangan tepat di bawahnya. Dasarnya. Betul, ya. Nah, selain daripada itu, sebenarnya cara tarikan garisnya itu serupa, hanya bentuknya berbeda. Nah, uniknya, kenapa saya ketika saya mempelajari grafologi, saya mencoba tanda kutip merekayasa atau menterapi diri saya sendiri dengan tanda tangan saya. Bisa itu? Bisa, ya. Karena tiap orang yang dia sudah tahu sebelum ke orang lain kan saya pakai untuk diri sendiri dulu. Nah, kalau arti tanda tangan saya yang pertama ini, tanda tangan saya pertama ini lebih berarti bahwa orangnya itu kreatif, tapi punya banyak emosi. Jadi lebih mengetengahkan aspek emosi ketika berperilaku. Nah, sebagai seorang mahasiswa misalnya, atau sebagai seorang pelajar, wajar, betul enggak? Tapi kalau kita sudah masuk dunia kerja, ketika kita sudah berhubungan dengan masyarakat luas, kita tidak bisa. Ya, nah, sehingga ketika saya pahami hal tersebut, saya coba buat tanda tangan saya itu lebih kaku. Nah, saya tambahkan bentuk segitiga tepat di bagian depan tanda tangan saya, disertai dengan bentuk kotak di sini. Kalau dilihat ini ada bentuk kotak. Nah, karena segitiga itu dalam sebuah tanda tangan artinya adalah dominasi atau leadership. Ada aspek kepemimpinan. Kenapa demikian? Karena sejak saya mengawali karir saya memimpin. Jadi saya memimpin satu grup orang. Sehingga mau tak mau, saya harus berperan sebagai seorang pemimpin.
Kalau saya pakai bentuk tanda tangan yang pertama, ini artinya saya akan mengetengahkan aspek emosi saya dalam aktivitas sehari-hari. Dan ini akan berbahaya untuk seorang individu yang mana sebagai seorang pemimpin. Tapi kalau kita berikan tanda tangan seperti ini akan berbeda. Nah, kenapa demikian? Karena tanda tangan ini adalah bagaimana seseorang ingin dilihat oleh lingkungannya dan ingin dikenal oleh lingkungannya. Sehingga ini tentu saja akan merepresentasikan aktivitas dia sehari-hari. Gitu. Menarik bukan? Menarik Nah, sekali. oleh karena itu, kalau kita lihat dari bentuk tanda tangan yang saya miliki, seolah-olah beda, tapi tarikan garisnya sama. Karena tetap. saya yang buat, Nah, satu iya. orang. Nah, Pasti. artinya ketika seseorang membuat satu pola dalam tulisan, dia bisa menampilkan bentuk yang berbeda. Tetapi pola-pola dasar dalam kepribadian itu akan tetap sama. Oke, Pak Sandy, nanti kita boleh lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.